Ya, pemirsa, Masjid Al-Aqsa adalah satu dari 3 masjid utama masyarakat Muslim, dan kita kembali berhubungan atau terhubung dengan Abdillah Onim, warga negara Indonesia yang berada di jalur Gaza. Mas Onim, apakah kondisi tentara Israel yang semakin represif terhadap Palestina saat ini juga berdampak terhadap kondisi pasien yang ada di kota Gaza? Iya Mas Aryo, memang kondisi di jalur Gaza saat ini sudah lebih dari 11 tahun diblokade oleh pihak Israel karena bagi pihak Israel pusat dari para pejuang Palestina mayoritasnya ada di wilayah jalur Gaza, maka dengan demikian pihak Israel dengan sengaja melakukan blokade seluruh perbatasan yang ada di Gaza, baik itu perbatasan antara Mesir dan Gaza, perbatasan Mesir dan Israel itu sudah ditutup rapat. Bantuan tidak boleh masuk ke dalam. Orang Gaza tidak boleh keluar untuk berobat di luar, dan orang Gaza yang ada di luar tidak boleh masuk ke dalam. Nah, saat ini dari pihak Kementerian Kesehatan di Gaza itu beberapa kemarin merilis berita bahwa sampai dengan saat ini sudah lebih dari 15 pasien anak-anak yang tewas di rumah sakit karena mereka tidak mendapatkan pasokan obat-obatan, Aryo. Dengan demikian, sampai dengan saat ini memang warga Gaza yang ada di sini mereka sedang kesulitan untuk dirujuk keluar pun tidak diizinkan, ataupun para tim medis yang nantinya membawa pasien ini pun tidak diizinkan sama sekali. Jadi saat ini di jalur Gaza pun memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, di mana bantuan pun sangat dilarang masuk untuk masuk ke wilayah Gaza. Dengan demikian pada kesempatan ini saya sebagai warga Indonesia yang ada di Gaza menghimbau kepada NGO dan juga kepada pemerintah Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, Ormas, marilah kita bergandengan tangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Gaza berupa obat-obatan. Dan saat ini pun, Aryo, di Gaza itu terjadi krisis listrik. Alhamdulillah saat ini saya melakukan live dengan iNews dengan mengandalkan genset. Jadi kalau tidak ada genset maka saya tidak bisa melakukan live di iNews TV saat ini. Jadi dalam satu hari tersedia listrik hanya 1-2 jam saja, Aryo. Baik. Kalau kita berbicara soal keamanan secara umum di Yerusalem maupun di sekitar Masjid Al-Aqsa, karena ini terkait juga dengan masih adanya umat muslim dari Indonesia yang berangkat untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Sejauh ini seperti apa kondisi? Apakah memang masih dimungkinkan bagi warga Indonesia untuk mengunjungi Al-Aqsa untuk saat ini, Mas Onim? Iya, sampai dengan saat ini memang warga asing, saya tidak melihat sama sekali warga asing yang masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk sholat ya. Hanya pemukim Yahudi saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Kalaupun ada warga asing seperti Indonesia atau Malaysia atau Turki, itu mereka memang masuk ke wilayah tepi barat atau kota lama, akan tetapi tidak pernah diizinkan untuk masuk ke wilayah jalur Gaza. Dengan demikian, saya berharap kepada para pihak perusahaan travel atau wisata atau warga Indonesia yang masuk ke tepi barat, agar supaya mereka bisa melihat langsung kondisi realita yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Jangan sampai mereka hanya datang ke tepi barat, mereka belanja di sana, terus pulang ke sana, mengirimkan video mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa sampai dengan saat ini sudah kondusif dan aman. Dan ini tidak benar gitu loh. Kita harus memberikan support kepada masyarakat Palestina yang realitas saja, yaitu memberikan doa atau memberikan dukungan secara moral dengan demonstrasi kepada pihak-pihak yang terkait yang ada di sana. Nah, seperti itu kan sudah sangat bagus. Jangan sampai kita mengeluarkan statement yang nantinya merugikan orang Muslim Palestina dan merugikan kiblat pertama umat Islam dunia, Aryo. Baik, Mas Onim, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami dari Gaza, langsung dari Gaza City, dari kota Gaza. Selamat sore, selamat bertugas kembali Mas Onim. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin, kita sudah mendengar seperti apa tadi kondisi masyarakat di Gaza yang hidupnya sangat menderita karena listrik dibatasi hanya 1-2 jam, 15 pasien sudah meninggal gara-gara adanya blokade dari Israel. Sesungguhnya apa yang bisa dilakukan masyarakat muslim di Indonesia untuk membantu meringankan penderitaan umat muslim di Palestina, Pak? Ya, yang sangat urgent saat ini adalah bantuan kemanusiaan, terutama adalah obat-obatan. Nah, setelah kita dapat obat-obatan pun harus cara mengirimnya. Ya. Itu adalah kendala lagi. Karena yang saya tahu hanya melalui Mesir, Pak, ya, pintu Betul. masuknya ya. Mesir secara politik saat ini kan anti Hamas. Dengan sendirinya Mesir juga membatasi. Padahal pemerintah saat ini di Palestina adalah pemerintahan Hamas. Betul. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalaupun kita ingin memberikan bantuan, itu alangkah baiknya kita kirim cash saja. Nanti bisa dibeli di sana. Baik itu belinya di Yordania dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah. Karena untuk pengiriman kan ya butuh dana juga dari sini ke sana. Sangat aman adalah dengan cash. Ya.
Pak Muhyiddin, Bapak sebagai Ketua Bidang Luar Negeri MUI tentunya Bapak punya kenalan hubungan baik dengan imam-imam masjid di Al-Aqsa. Dari pantauan, dari komunikasi terakhir Bapak dengan mereka, apa Pak yang mereka harapkan sesungguhnya selain bantuan berupa barang, berupa obat-obatan dan makanan dari Indonesia Pak? Kami berkomunikasi dengan Syekh Ikrimah Sobri, salah satu imam Masjidil Aqsa yang berkunjung ke Indonesia sudah beberapa kali, khususnya di bulan Ramadan. Beliau pertama minta kepada bangsa Indonesia untuk mendoakan saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Yang kedua, mereka minta agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan maksimal, meyakinkan DKPBB agar segera membahas kasus ini. Karena bagaimanapun juga Dewan Keamanan PBB mempunyai suara yang sangat didengar. Dan yang ketiga, Indonesia yang sangat piawai dalam melakukan lobby-lobby regional atau internasional bisa meyakinkan pihak Amerika dan Eropa agar mereka juga menekan pihak Israel. Karena Israel hanya dengar suara-suara dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu mereka dari Eropa. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan dan mereka hanya berpikir untuk mengamankan diri mereka saja, sehingga perhatian kepada perjuangan bangsa Palestina itu mengalami penurunan secara drastis. Oleh karena itu mereka berharap sekali Indonesia memainkan peran maksimalnya sehingga suara Indonesia didengar. Kalau Indonesia dan Turki serta mungkin negara Arab lainnya bersatu melakukan proses secara politik, insya Allah masalah dan tekanan-tekanan kepada umat Islam di Israel itu bisa diatasi. Ya, karena kecaman tidak hanya datang dari umat Muslim, tapi pun dari umat non-Muslim pun juga ikut mengecam aksi pendudukan tentara Israel di Palestina. Betul, karena Al-Aqsa itu kan bukan milik umat Islam saja. Dan di dalam Kota Lama juga terdapat tembok ratapan, ada pemukiman Yahudi juga seperti itu. Jadi tidak hanya umat Islam saja yang ada berkepentingan dengan bangunan yang ada di Kota Lama. Iya, itu kan adalah World Heritage ya, dan harus diamankan, harus dipelihara oleh semua yang punya kepentingan di sana, bukan hanya orang Arab tapi juga masyarakat internasional. Sangat disayangkan kan politik menentukan sekali. Ya, apabila penguasa di sana itu memang tidak peduli kepada the Islamic heritage atau religious heritage, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Maka sekali lagi Indonesia ini memang perlu bicara. Memang saat ini kita agak ragu-ragu untuk menggunakan apa yang kita kenal sebagai megaphone policy. Harusnya seperti Turki juga menggunakan megaphone policy sehingga suara Indonesia didengar oleh masyarakat dan internasional. Segera selesai masalah di Palestina. Betul. Baik, Pak Muhyiddin, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Dan Sama-sama. pemirsa, inilah akhir dari iNews Prime untuk malam hari ini. Dan sesaat lagi Indonesia Border akan hadir menjumpai Anda. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan salam. Dan sampai jumpa.